Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali hari ini, hari Rabu ya, tanggal 28 Februari 2024 dan hari ini Pak Prabowo itu jadi jenderal penuh. Walaupun namanya jenderal HOR, biasanya begitu disebut jenderal kehormatan begitu ya saya nggak Mhm. tahu apakah ini bisa disamakan dengan doktor honoris causa, saya nggak ngerti apa padanannya sama atau nggak kan gitu ya. Yang jelas hari ini disematkan dalam rapat pimpinan TNI di Cilangkap yang menyematkan pangkatnya adalah Pak Jokowi. Anda pasti tahu ini jelas ada kaitannya dengan motifnya politis ya kalau soal soal penyematan ini. Dan ini saya kira menarik juga untuk kita perbincangkan di luar juga soal apa yang kemarin soal ini yang ramai Mbak lagi soal Ketua. program program makan makan Oh, iya iya, ya betul. program makan gratis itu kan ribut sendiri itu di antara di kabinet ya semua Mhm. menteri itu menyatakan bahwa kemarin itu dibahas mulai dari Erlangga Hartarto malah udah woro-woro ya sebelum sidang Mhm. kabinet ya gitu dan setelah sidang Betul. kabinet juga ngomong walaupun ketika didesak oleh wartawan ditanya loh kenapa yang dibahas kok cuman programnya Prabowo Gibran tidak yang lain karena belum ada keputusan KPU dia cuma ketawa-ketawa aja. Ibu Sri Mhm. Mulyani juga menyatakan akan dibahas bulan depan terus kemudian Menteri Mhm. Bappenas Soeharto Monoarfa juga menyatakan begitu, Agus Harimurti AHY, dia betul. menyatakan gitu. Tapi Mhm. anehnya kemudian ada apa nih staf ahli ya, apa staf ahli utama atau apa ya, tenaga Mhm. ahli utama di Mhm. di KSP kemudian yang membantah itu dengan membantahnya menarik ini katanya. Saya sudah membaca notulensinya Pak Muldoko tidak ada dibahas soal itu. Jadi saya kira pasti dia diperintahkan oleh Pak Muldoko dan Pak Muldoko juga pasti diperintahkan oleh siapa lagi ya. Gitu ya. Ini aneh memang ini banyak banyak keajaiban tapi kalau Anda paham dengan perilakunya Pak Jokowi ya nggak aneh gitu sih Mbak Mhm. Agi ya. Itu Mhm. soal itu. Kemudian soal beras ya Mbak Agi ya. Ini juga Mhm. menarik dan Pak Jokowi dengan bangganya pada waktu tadi di acara di Cilangkap ditanya oleh wartawan katanya silahkan cek di pasar-pasar di Cipinang terus pasar di Tangerang itu di Johar, Kerawang pasar apa Mbak? Johar, Pasar Pasar Johar. Johar dan sebagainya karena katanya sudah turun harganya sudah dibanjiri dengan beras. Nah, ini menarik ini kaitan nanti dengan statement bahwa yang menyatakan statementnya dari Tom Lembong 1,3 juta beras itu ya dihabiskan oleh Jokowi untuk apa Mhm. Bansos. untuk bansos dan itu memenangkan anaknya ini saya kira sepanjang sejarah inilah money politik terbesar yang pernah terjadi belum pernah terjadi saya kira di sepanjang ini ya bang namanya money politiknya pakai anggaran pemerintah gitu ya Mbak. Oke yang itu apalagi Mbak Agi? Ya mungkin kita tambahkan satu lagi itu soal Firly Bahuri nih Mas Hersul. Oh kenapa tuh Firly tuh? Ya, jadi Firly ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 23 November 2023. Kalau seandainya kita urut berarti dari November, Desember, Januari, Februari. Berarti sekarang sudah 3 bulan ya Mas Hirsu. Hmm. Tapi kan belum belum juga ditahan, belum kunjung ini dibui begitu. Nah, ini Dia kemudian Firly ikut enggak kemarin minta maaf rame-rame bareng sama pegawai KPK enggak? Hah? iya iya, dia belum menjadi penghuni rutan nih Mas Hirsu. Jadi Oh. dia tidak termasuk yang dipungli begitu atau Oh. diperas begitu ya. Enggak dia enggak ikut minta maaf bareng dengan pegawai KPK enggak. Satu paket. Enggak, dia dia Oh. dia enggak ikut minta maaf dan, yang minta maaf kan memang, ini Mas Hersul lagi bercanda nih teman-teman off the record, yang kepada petugas rutan di Oh, 3 bekas rutan. KPK, Ya, betul. tapi kan yang nangani Pak Firly ini polisi. Jadi Betul. Pak Firly nggak akan diperes oleh pegawai rutan KPK gitu ya. Iya dan, Pak Firly ini rupanya sudah mangkir 2 kali Mas Hersul. Jadi Hmm. pemeriksaan 2 Terakhir kali. dong, terakhir 3 kali langsung Betul, pakai paksa iya. itu ya. Dan sekarang dia pengacaranya mengaku dia, belum bisa menghubungi Pak Firly dari sejak, rencana pemeriksaan tersebut begitu. Ini Aduh mungkin nanti bisa kita bahas. nanti nanti tiba-tiba reuni sama Harun Masiku lagi. Waduh. Iya iya iya. Oke, Mhm. mari kita mulai dari silakan Mbak Agi. Dari mana kita akan mulainya? Mungkin dari, Pak Prabowo ya, Ya. yang mendapatkan kenaikan pangkat istimewa. Ya, ya, ya. Ya, ini Mhm. memang kalau ini memang ada pro kontra ya. Kalau misalnya Mhm. Pak TB Hasanuddin yang mantan sekmil presiden yang sekarang anggota DPR Komisi 1 dari PDIP menyatakan bahwa nggak ada aturannya semacam itu kata beliau kalau kenaikan pangkat itu yang mereka yang masih aktif. Kalau purnawirawan itu tidak. Tapi ada juga yang menjelaskan ada kok aturannya semacam itu dan faktanya memang banyak sekali Mbak terjadi di era Mhm.
di betul. era Orde Baru terjadi dan kemudian di era presiden-presiden berikutnya termasuk pada masanya Ibu Gus Dur, Mhm, pada masanya Ibu Megawati, masanya Pak mhm, SBY ada nggak ya saya lupa itu memang mhm. terjadi. Pak SBY sendiri kan dapat kenaikan pangkat Dia juga dapat nih, kenaikan ya pangkat, dapat betul. kenaikan pangkat. Jadi Di masa Ibu Mega tapi, Pak SBY. Gus Dur atau Ibu Mega ya? Kok ada waktu Di masa Ibu Mega ketika dia menjadi Menko Polkam. Oh, Menko Iya. Polkam, ya ya ya, oke. Jadi Mhm, sebenarnya ini bukan praktek yang baru, cuma yang jadi persoalan kan kemudian orang mempertanyakan dalam kasus Pak Prabowo yang mhm, disebut bahwa dia itu tidak pernah dipecat. Mabes TNI kan menyatakan begitu, dia diberhentikan dengan hormat. Statusnya seperti itu. Tapi kemudian orang nanyakan lagi, tetapi soal dia pelanggaran HAM-nya bagaimana? Kan gitu itu yang mhm, yang mhm. dipertanyakan. Saya kira kan Amerika misalnya termasuk yang concern ya terhadap soal-soal begini. Kemudian Pak Prabowo pernah ditolak masuk untuk ke Amerika sampai 20 tahun kalau kata dia. Mhm. Kemudian dan di eranya Trump lah kemudian Pak Prabowo baru bisa masuk ke Amerika. Apalagi kemudian dikaitkan dengan kemarin Amerika kan masih menolak untuk memberikan ucapan selamat kepada Betul. Pak Prabowo atas kemenangannya pada Pilpres. Mhm, Sementara kepala-kepala negara lain sudah mengucapkan itu termasuk Putin, mhm, Erdogan dan sebagainya dan negara tetangga juga menyampaikan itu. Saya mhm, kira ini akan menambah komplikasi baru mhm, dari sisi itu dan buat mhm. Pak Jokowi sendiri saya kira kita mesti membacanya berbeda ya, mengapa kemudian menaikkan itu. Kalau saya melihatnya dan juga banyak orang melihatnya ya ini upaya dari Pak Jokowi untuk satu dia akan semakin mengikat Prabowo gitu kan, dengan begitu Mhm. dia akan merasa Prabowo hutang budi, ya, Betul. karena bukan hanya pilpresnya dibantuin, tapi sekarang sampai pangkatnya dinaikkan. Tapi Mhm, di satu sisi, ini juga merupakan mhm, upaya dari Pak Jokowi antisipasi, untuk antisipasi kalau terjadi perubahan-perubahan kekuasaan, katakanlah misalnya dia nanti tidak berkuasa lagi dan mhm. Prabowo akhirnya ditetapkan jadi presiden, kan dia setidaknya bisa bisa, mencari perlindungan. Saya melihatnya seperti itu, Mbak Agi. Mhm. Iya ya, jadi ini semacam sogokan politik gitu Iya, mungkin. ya walaupun sebenarnya bukan hal yang baru begitu ya buat Betul betul. dia. Oke, sebelum masuk ke situ kita perlu mengingat kembali ya bahwa memang, kenaikan pangkat istimewa seperti ini, dari letnan jenderal menjadi jenderal begitu kehormatan, itu pernah terjadi setidaknya 7 orang gitu, setidaknya 7 kali. Yang kalau kita lihat beberapa di antaranya misalnya almarhum Pak Suryadi Sudirja begitu, Ya betul, ketika itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, di era Orba ya Mas Herssu, terus kemudian juga Pak Hadi Sabarno Edi Sabarno begitu. Menteri Dalam Negeri ya, Menteri Dalam Negeri juga, kemudian Pak Agung Gumelar, itu ya. ketika menjadi Menteri Perhubungan. Jadi ini kebanyakan memang mereka ketika menjabat menjadi menteri, para purnawirawan yang sudah legend ini kemudian menjabat sebagai menteri dan kemudian diusulkan oleh kementerian terkait, ya tentunya oleh kementeriannya sendiri antara lain begitu, dan diajukan kepada presiden dan presiden kemudian menyetujui. Selain itu juga ada Susilo Sudarman juga Mas Hersu yang Oh dulu iya Menko betul, Polhukam ya di masa Orba. Terus kemudian yang lainnya saya lupa begitu ya. Jadi, ada sekitar 7 orang lah begitu Nah, yang, tapi kan harusnya kalau memang alasannya seperti itu, Pak Prabowo mestinya ketika jadi Menhan dong dia dinaikkan pangkatnya, karena sebagai Menhan kan dia membawahi kepala-kepala staf Panglima TNI dan kepala staf betul. angkatan dan bintangnya 3. Sementara kita tahu hierarki itu penting gitu Mhm, di dalam kemiliteran. Kalau sipil sekalian malah nggak apa-apa gitu. Tapi ketika mhm. kemudian ada seorang tokoh militer di situ yang pangkatnya lebih rendah, harusnya itu yang dilakukan. Nah, kenapa baru sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi, kan itu jadi pertanyaan juga gitu. Iya betul, karena ini momennya di mana Pak Prabowo menjadi, capres begitu dan kemudian momen di saat Pak Jokowi terlihat betul ingin tetap berperan di masa depan Mhm, ketika, menurut perhitungan mereka, merekalah yang akan, 02 lah pasangan Pak Prabowo dan juga Gibran anak dari Pak Jokowi itu nanti yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Nah ya. sebelum ini kan juga itu tadi yang dikatakan oleh Mas Herssu ketika dibahas soal, apa, dana atau anggaran untuk makan siang gratis. Mhm. Kenapa sudah dibahas jauh-jauh hari begitu, bahkan pembahasan anggaran untuk 2025, padahal seharusnya, bahkan berbicara dengan DPR saja belum, kan pembahasan anggaran itu, diajukan kepada DPR juga, ini sudah dibahas di sidang kabinet. Nah, ini orang kemudian melihat bahwa ini sebagai, sogokan juga kepada Prabowo bahwa Pak Jokowi sudah mengendorse dari sekarang bahwa memastikan bahwa anggaran makan siang gratis itu sudah dirancang jauh-jauh hari dari sejak sekarang. Karena kita tahu nanti tahun
2025 kita sudah bisa memprediksi itu akan puyeng banget gitu ya, yang sekarang saja sudah puyeng, apalagi tahun 2025 di mana harus ada tetap IKN itu berjalan. Sementara saat ini kalau saya telisik Mas Hersu, ternyata anggaran pembangunan untuk IKN yang berasal dari dana APBN itu hanya tersisa sekitar 17 triliun sekian begitu. Dari 96 ya, atau berapa? Ya, 96 ya? dari 90 sekian, karena kan Ya. 460 triliun itu 20%-nya Ya. berasal dari anggaran. Nah, kalau seandainya hanya tersisa sekitar 17, sekian triliun, 17,3 atau 17,6 saya lupa. Itu artinya cuma tinggal sedikit Mas Irsu ini anggarannya. Sementara PR IKN ini sangat banyak sekali seperti yang kemarin kita diskusikan, dari 40 sekian tower gitu, hampir mendekati 50 tower yang ini untuk ASN. ASN-nya ini termasuk untuk Polri juga, dan juga termasuk untuk TNI juga yang nanti akan dipindahkan ke sana begitu. Itu baru terbangun beberapa tower saja begitu Mas Hersu. Ya, Jadi ya belum lagi rencana ada pembangunan Kodam segala macam di sana ya, rencananya kan tadinya ya. iya, iya betul. Tidak mungkin pembangunan Kodam ini dilakukan oleh Taipan, oleh konglomerat. Ya. Ini kan tidak bisa. Ini harus dibangun oleh negara sendiri, begitu ya. Jadi ini memang tarik menarik dari APBN, anggaran di tahun depan itu akan sangat puyeng begitu. Apalagi anggaran untuk makan siang gratis itu diperkirakan sekitar 100 sampai 120 triliun, dan dianggarkan dengan memangkas subsidi dari BBM dan juga LPG 3 kg. Padahal angka untuk subsidi BBM dan juga LPG 3 kg itu hanya sekitar 40 triliun sekian. Keduanya kalau seandainya dijumlahkan itu hanya sekitar 90 triliunan gitu Mas Hersu. Nah, ini kan tidak mungkin 100% dipangkas mungkin hanya sekitar beberapa persen saja begitu. Jadi ini tarik menariknya luar biasa, dan kemudian hutang kita pasti akan membengkak. Nah, kemudian kembali ke saat ini, itulah yang latar belakang kenapa, karena kita bicara off the record ya, kita bicarakan latar belakang dari apa yang dilakukan Pak Jokowi setelah ini gitu. Karena kemarin sudah di sidang kabinet membicarakan soal anggaran, memastikan bahwa akan tetap berlangsung makan siang gratis, walaupun IKN pasti akan tetap Pak Jokowi pasti akan terus cawe-cawe, dan itu tetap harus berlangsung begitu kan, tetap dibangun. Sementara juga kita tahu Kementerian Pertahanan sendiri pasti Pak Prabowo sendiri mempunyai legasi ke situ, mempunyai legasi bahwa ini pada tahun sekian pertahanan kita harus sekian-sekian, dan bahkan hutang kita dari Kementerian Pertahanan saja itu sudah menyebabkan beberapa waktu yang lalu itu menjadi viral gitu, karena adanya utang begitu ya, pinjaman dari Kementerian Pertahanan keluar gitu untuk memenuhi alutsista itu sampai sekitar 300 triliun lebih begitu. Jadi inilah krusialnya saya rasa Mas Hersu, termasuk juga kemudian ada tadi dipertanyakan ya pada saat wawancara kepada Pak Jokowi sesudah acara penyempatan bintang tersebut, wartawan menanyakan apakah ini merupakan transaksi politik. Pak Jokowi menjawab bahwa ini bukan transaksi politik, kalau transaksi politik sudah saya lakukan sebelum adanya Pilpres kemarin, sebelum Pak Prabowo menjadi capres. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penghargaan ini? Ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Ada yang menyebut ini bagian dari transaksi politik gitu Pak, apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu.
Tapi saya rasa jawabannya tidak mengena juga kalau kita melihat situasi saat ini yang memang memerlukan Pak Jokowi. Beberapa pengamat mengatakan ya bahwa bisa saja nanti Prabowo ini akan berbalik sesudah dia dilantik, karena dia pasti akan memprioritaskan programnya, yaitu program makan siang dan juga program yang sekarang dia wariskan untuk Kementerian Pertahanan itu tetap harus rigid berjalan begitu. Seperti halnya Pak Jokowi juga menginginkan IKN akan harus terus berjalan, dan berjalannya itu melalui 3 masa kepemimpinan. Menurut Pak Jokowi pernah mengatakan demikian. 3 masa kepemimpinan dia hitung satu masa kepemimpinan itu adalah 10 tahun. Karena sebagaimana lazimnya sejak reformasi adanya pemilu itu akan berlangsung 10 tahun. Artinya 30 tahun. Nah, kalau sekarang menjelang kita 2025, makanya Pak Jokowi mengatakan Indonesia Emas tahun 2045. Nah, salah satunya adalah itu. Pada masa terakhir nanti kepemimpinan yang 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun itu kita sudah akan memasuki masa Indonesia Emas itu. Walaupun sekarang kita lihat ini sepertinya lebih besar pasak daripada tiang. Ya, jadi kalau digabungin antara IKN dengan makan siang sebenarnya bisa, saya kira ya. Oke, berlaku kupon pengambilan makan siangnya di IKN, kira-kira gitu ya. Jadi dua-duanya dapat tuh Mbak Agi. Ini jadi ibarat orang ini ya Mbak, seperti orang yang pakai sarung gitu ya, sarung kependekan gitu ya Mbak Agi ya. Ditarik ke atas, yang di bawah kelihatan, ditarik ke bawah, di atas kelihatan kan, jadinya seperti itu. Ini yang terjadi lah ya pada pemerintahan ini. Kita tapi bisa saksikan ini ya, mungkin ada videonya Pak Prabowo, Pak Jokowi kita menyematkan bintang ke Pak Prabowo, dan kemudian nanti sekalian dilanjutkan aja dari pertanyaan publik pertanyaan wartawan soal makan siang tadi ya Mbak Agi. Oke. Hadirin disilakan duduk kembali. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Ya kalau ini omongannya Pak Jokowi semuanya sih gampang. Itu ini gaya Pak Jokowi lah, khas sebetulnya ya, semuanya gampang. Kalau nggak ada aturannya ya dibuat aturan. Kalau ada aturannya itu menghalangi programnya Pak Jokowi ya aturannya yang diubah kan, gitulah kira-kira itu pakem baku dari Pak Jokowi. Iya, betul sekali. Jadi kalau berkaitan dengan hasil wawancara tadi antara media dengan Pak Jokowi, dan seperti disebutkan oleh Mas Hersu tadi, Pak Jokowi mengatakan, sekarang beras sudah turun. Dia mengatakan demikian kan Mas Hersu, karena sudah digerojok begitulah untuk pasar-pasar, seperti misalnya di Pasar Induk Cipinang, Pasar Induk Beras ini ya, dan kemudian juga di Pasar Johar di Kerawang begitu. Nah, nanti kita pantau lagi Mas Hersu, karena memang ini penggerojokannya ini baru beberapa hari terakhir. Menurut Kepala Bulog itu mengatakan bahwa perharinya ada sekitar 200 sampai 300 ton begitu ya disalurkan ke Pasar Johar saja. Nah, harga di sana sementara ini kalau terpantau untuk harga medium itu sudah mencapai 15.000 Mas Hirsu, yang seharusnya itu sekitar 10.900 begitu ya harga HET-nya. Dan kemudian untuk beras yang premium itu di sana sudah mencapai 16.500, yang biasanya ini sekitar 13.000, 14.000 begitu. Nah, ini harga memang kalau di Jakarta setinggi-tingginya masih harga segitu. Ini beda dengan di daerah ya. Dan di daerah itu sudah mencapai 20.000, 21.000, bahkan kalau di Papua 23.000 begitu ya. Ini jangan dianggap bahwa Papua biasa 23.000, tidak. Di Papua ini udah naiknya tuh sangat
sangat tinggi, begitu juga yang di Semarang yang 21.000 tersebut begitu Mas Hersut. Ada juga yang mengatakan itu kan yang naik hanya beras-beras yang premium begitu. Iya, memang beras premium itu hilang dari pasaran begitu Mas Hersut, dan akhirnya apa yang terjadi, mereka yang menengah ke atas yang biasa mengkonsumsi beras premium yang biasanya adalah beras pulen tersebut, mereka juga mengkonsumsi beras medium. Akhirnya beras medium yang seharusnya ada pasar tertentu itu dikonsumsi oleh semua level. Nah, inilah yang mengakibatkan sudah beras premiumnya tidak ada, hilang di pasaran, beras medium pun juga naik melonjak tinggi, dan bahkan kadang-kadang kalau seandainya pun kita punya uang untuk membeli, barangnya itu tidak ada. Tapi kita akan masuk ke sini Mas Hersut. Soal harga beras ya. Saya mendapati bahwa harga beras secara internasional ini ternyata memang harga beras di Indonesia itu sudah termasuk yang paling tinggi di dunia Mas Hersut. Karena kalau kita melihat dari apa yang dikatakan oleh pemirsa Off the Record gitu ya, mereka memberikan tuh, kalau saya baca-baca di komen itu yang misalnya ada di Finland begitu ya Mas Hersut, itu ada di Finland itu harga berasnya jauh lebih tinggi di Indonesia, makanya dia heran dan dia merasa kasihan dengan yang harga di Indonesia. Begitu juga kita pernah spill kemarin ya harga misalnya di Eropa, kalau mereka menulis di situ harga Carrefour mungkin bisa jadi, dan melihat bahasa bisa jadi itu adalah di Prancis begitu yang di notice begitu ya, itu tidak sampai setengah euro, 0,4 sekian euro begitu. Dan kemudian juga di Arab Saudi ternyata juga lebih murah daripada di sini. Nah, kalau kita melihat harga beras di negara ASEAN Mas Hersut, ini betul-betul mengherankan ya. Kita jadi ingat bahwa Pak Jokowi pada awal masa pemerintahannya dulu 2014 begitu ya, kan berjanji bahwa akan membuka lahan 1 juta hektar sawah begitu, dan itu dilakukan di luar Jawa. Nah, ini rupanya yang dibangun bukan 1 juta hektar sawah yang kemudian malah melenceng menjadi food estate. Nah, tapi yang dibangun malah justru IKN begitu. Padahal kita masih kekurangan beras. Seperti misalnya kayak di ASEAN ini Mas Hersut, kita itu hanya kalah harga dari Brunei Darussalam. Di Brunei itu memang harga sangat tinggi karena memang di sana PDB per kapita per tahunnya itu juga sangat tinggi. Misalnya pada tahun 2001-2022 itu Brunei itu PDB-nya ada di angka 493 juta rupiah. Ini luar biasa. Sementara Indonesia masih 66,2 juta. Jadi kan perbandingannya bisa berapa itu? 7 kali lipat ya, saya kira ya. Ya, sekitar 7 kali lipat mungkin. Jadi wajar kalau di Indonesia harga beras 13.900, sementara di Brunei 36.700. Tapi harga di Indonesia 13.900 ini ya, ini ternyata jauh lebih tinggi dari harga di Kamboja yang 5.400, Malaysia 6.300, Vietnam 6.800, kita lompat kepada Timor Leste yang 11.400, dan kemudian Singapura 12.600 dan Thailand 13.700. Jadi memang harga di Indonesia itu sebelum terjadi kenaikan dan beras digunakan untuk bansos itu sebetulnya sudah sangat tinggi. Itulah kita bisa mengira bahwa dulu Pak Jokowi sebetulnya sudah berada di track yang benar ya. Dia ingin mencetak sawah sampai 1 juta hektar begitu agar supaya kita bisa mandiri. Ini berbeda dengan di Malaysia Mas Hersut. Di Malaysia itu harga beras masih sekitar 6.000, 7.000 karena memang produksi mereka itu memenuhi kecukupan 70%. Jadi produksi lokal itu dicukupi oleh beras secara lokal, secara nasional. Nah, 30%-nya lagi itu impor. Tapi di sana ada beras ada kebijakan bahwa beras itu tidak melebihi harga sekian. Jadi memang betul kenapa pemirsa Off the Record juga melihat harga beras di supermarket 14.000, kalau ada yang sampai 14.000 itu sepertinya harga import begitu ya. Dan kemudian juga beras yang premium memang beras yang untuk kalangan menengah ke atas. Tapi untuk beras yang medium itu harganya mulai dari sekitar 6.500 begitu sampai kemudian 9.000. Bahkan di Singapura begitu harga juga lebih murah. Tapi pemirsa Off the Record jangan bandingkan ya teman-teman, jangan bandingkan dengan harga beras yang memang untuk konsumsi restoran, beras hitam, beras basmati dan sebagainya itu berbeda. Nah, selama ini dari pihak pemerintah sendiri mengatakan kenapa harga beras kita tinggi, yaitu karena harga beras yang bisa kita impor lebih murah dari India. Itu India mulai sekarang mulai kemarin paceklik gitu ya, paceklik dunia dia tidak mengekspor lagi kecuali beras basmati dia ekspor.
Tapi ini India ini luar biasa, yang penduduknya 1,450 miliar itu dia sebelumnya bisa mengekspor ke Indonesia. Bayangkan bagaimana manajemen pangan di sana itu luar biasa. Padahal kita sering kali ya, oh India begitu ya, menyepelekan, tapi ternyata manajemennya luar biasa. Dan itu ternyata tidak bisa dilakukan di Indonesia pada masa pemerintahan Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini. Ya, dan kalau membandingkan harga itu harusnya juga dilihat ya kemampuan daya belinya ya gitu ya Mbak Agi ya. Kalau kayak kita misalnya bandingkan dengan Brunei, oh Brunei masih lebih tinggi kan negara tetangga kita. Iya, tapi kan pendapatan per kapitanya mereka sangat tinggi, belum lagi kan ini subsidi-subsidi dari pemerintah itu luar biasa besar kan di sana ya. Jadi Betul. kita nggak dengar orang di Brunei teriak walaupun harga berasnya setinggi itu. Tapi di Indonesia kan kita bisa lihat ini. Nah, kita mungkin bisa lihat ini antrian-antrian antrian beras seperti ini ya, itu dan hanya bisa terjadi ini pada Orde Lama gitu ya, kalau nggak pernah sebelumnya semacam ini gitu. Jadi ya saya kira janji-janji kampanyenya Pak Jokowi di masa lalu, kita ingat pertama kali kan Pak Jokowi juga ngomong bahwa impor semua kok impor gitu. Sampai ini menjelang akhir masa jabatannya malah impornya makin menjadi-jadi gitu. Jadi kelihatannya ini juga akan terjadi nanti dengan yang dilakukan oleh anaknya bersama Pak Prabowo soal makan gratis, makan siang gratis itu. Kelihatannya ini bakal tinggal janji saja. Karena kalau kemudian mereka memaksakan untuk memenuhi janjinya itu, ya akan banyak sekali program-program pemerintah yang dikorbankan kan. Seperti kita tahu Mbak Agi kan, karena sekarang ini pendapatan kita itu dari pajak dan pajak kan sekitar 1.800 sekian. Ya kita bulatkan lebih gede jadi 1.900 lah begitu. Utang negara kita ini sekarang cicilan pokok dan bunganya itu udah mendekati 1.100-an. Jadi ya sekitar sisanya 800-an gitu. Terus dari mana kita mau membiayai yang lain-lain itu, program-program yang lain? Mau dari utang gitu. Utang kita juga udah gede. Kan begitu ini. Ini benar-benar deh mengelola negaranya itu. Iya, karena defisit kita kan terus berjalan ya Mas Irsu, terus bertambah begitu dari 2023, 2024 dan diperkirakan pada 2025 ini utang akan terus bertambah, apalagi dengan program-program jumbo begitu kan, yang ya mungkin sebagai gimmick lah untuk pencapresan kemarin. Tapi ketika itu dilakukan, ya akhirnya kita terjebak seperti ini begitu. Dan itu pun harus dilakukan apapun yang terjadi begitu kan, karena akan menjadi program yang mangkrak kalau seandainya tidak dilakukan, dan akan menjadi bulan-bulanan juga. Tapi saya rasa ini pemerintahan yang akan datang ini harus bijak begitu ya. Walaupun misalnya akhirnya yang terpilih Pak Prabowo, ya bijaklah begitu ya Mas Hersu. Karena kalau seandainya dengan mementingkan bahwa yang penting programnya berjalan supaya tidak mangkrak, supaya tidak menjadi dipermalukan begitu. Tapi lihatlah itu keadaan di bawah begitu. Apalagi kalau kemudian terindikasi pada tahun pertama saja misalnya terjadi penyelewengan, terjadi korupsi apa dan sebagainya begitu kan. Ini sebaiknya ditinjau kembali. Oke, kita ke topik yang berikutnya, Mbak Agi. Iya, topik berikutnya apa nih yang menarik Mas Hersu? Ya, kalau tadi Pak Firly mungkin ya? Ya, Firly ya, saya kira apalagi kalau nggak pilihannya Firly ini, karena ini menarik ya, karena bagaimanapun juga Pak Firly ini harus kita ingatkan selain dia ketua KPK, itu kan dia ini adalah purnawirawan Polri bintang 3 gitu ya. Nah ini harusnya Pak Firly tahu lah aturan mainnya seperti apa kalau polisi sudah 2 kali memanggil dan tidak tanpa alasan jelas, apalagi pengacaranya menyatakan sulit dihubungi, ya itu bisa dianggap mangkir. Dan kalau ketiga ada panggilan paksa. Tapi ada juga yang mengkhawatirkan bahwa seperti saya baca kalau nggak salah Novel Baswedan juga khawatir dia itu jadi kabur sama seperti dengan kemudian Harun Masiku, makanya saya tadi sebut sebagai reuni gitu. Atau sebenarnya gitu, jangan-jangan memang selama ini komunikasi sama Harun Masiku udah tahu deh, gampang deh kalau mau kabur belajar dari gue gitu kira-kira. Iya, ini menjadi keprihatinan banyak pihak ya, terutama dulu kelompok IM57+ itu yang dulu tidak lolos tes kebangsaan gitu ya. Ya termasuk Novel Baswedan begitu. Ini mereka mendesak betul. Ini sudah berkali-kali sebetulnya dibicarakan, para pengamat hukum juga mengatakan demikian. Kapan nih Pak Firly ini akan terus berlanjut begitu ya setelah penetapan jadi tersangka nih, apalagi karena mungkin ya
karena hiruk-pikuk pemilu ini juga kemudian banyak orang melupakan bagaimana kelanjutan kasus dari Pak Firly ini. Tapi rupanya pada tanggal 6 Februari Pak Firly itu mendapatkan undangan lagi Mas Hersu dari Bareskrim untuk diperiksa dan dia mangkir. Kemudian pada tanggal 26 Februari artinya hari Senin kemarin ya, itu Pak Firly mendapat panggilan lagi ke Bareskrim dan itu sempat ramai Mas Hersu sampai siang karena pengacaranya Ian Iskandar itu bersikukuh bahwa Pak Firly sudah sampai di lokasi pada jam 10 pagi, kan panggilannya biasanya memang pagi. Tapi ternyata wartawan tidak mendapati. Nah, kemudian muncul lagi isu bahwa Pak Firly sebetulnya sudah ada, tapi lewat jalur yang diam-diam gitu. Seperti biasanya seperti itu kan, wartawan sering tiba-tiba nggak tahu loh Pak Firly udah di dalam kan gitu. Ada di lantai atas begitu kan, dan kemudian itu diberitakan oleh beberapa teman wartawan begitu karena mereka mendapatkan info tersebut begitu, karena memang kebiasaan Pak Firly itu diam-diam dan bahkan kalau pulang itu di dalam mobil dia dengan posisi tertidur gitu supaya tidak bisa direkam oleh para teman wartawan lewat kaca jendela mobilnya. Nah ini ternyata memang betul dia tidak hadir begitu, jadi pada tanggal 26 kemarin tidak hadir artinya seperti kata Mas Hirsu sudah 2 kali tidak hadir. Nah artinya dia sudah bisa dijemput nih harusnya. Nah, sekarang ini tanggal 28 ya Mas Hirsu kalau tidak salah. Ya, nah, 28 sekarang ya. 28 dan ketika ditanya kepada pengacaranya yang lain yaitu Fahri Bahmid, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi Firly begitu. Ini pengacaranya loh. Pengacaranya tidak bisa menelpon dan ketika ditelepon itu tidak diangkat. Jadi artinya belum ada komunikasi antara pengacara dengan klien. Walaupun Pak Fahri Bahmid ini mengatakan dia sedang berada di Makassar secara fisik, tapi kan kalau hubungan itu biasanya bisa per telepon atau dengan cara komunikasi yang lain. Dan ini kita jadi bertanya-tanya, di manakah keberadaan Pak Firly saat ini setelah dia mangkir, dan kemudian apa reaksi dari Bareskrim dan juga dari pihak kepolisian. Nah kalau kita di sini melihat lagi, menengok kepada posisi Pak Firly yang dia adalah Ketua KPK, di mana Ketua KPK sesudah direvisi Undang-Undang KPK itu, posisi KPK itu kan berarti pegawainya sudah di ASN kan gitu, dan posisi KPK menjadi tidak independen karena dia berada di bawah presiden dan sebagainya. Ini kok seperti dan ini di masa pencapresan juga seperti ini Mas Hirsu ya, tahun politik seperti ini kita melihat kira-kira Pak Firly apa yang menjadi pegangan dia begitu, yang menjadi pegangan dia sehingga dia bisa 3 bulan tidak dibully. Nah ini apakah ada dia memegang sandera-sandera tertentu, kasus-kasus tertentu, barang-barang bukti dan sebagainya, ini kan menjadi pertanyaan besar Mas Hirsu. Ya iyalah pastilah, dengan posisinya sebagai Ketua KPK Pak Firly ini sebenarnya banyak punya kartu turf gitu yang dia bisa mainkan gitu ya. Jadi memang nggak sembarangan mereka bisa melakukan itu. Kita tunggu saja Mbak Agi. Kalau kemudian sampai akhirnya Pak Firly juga tidak muncul, kan itu dia berarti bisa dinyatakan buron loh oleh kepolisian ya kalau seperti itu dan masuk DPO. Tapi saya kira dengan latar belakangnya Pak Firly sebagai perwira polisi, perwira tinggi bahkan kemudian juga Ketua KPK, enggak lah kalau dia buron. Ini aja kan, tapi tentu saja tidak ada satu orang pun di dunia ini yang siap untuk masuk penjara kan begitu. Ya, tapi dengan cara seperti ini justru bisa menjadi alasan subjektif dari penyidik untuk menahan. Kan begitu ya kan? Kan Pak Firly juga tahu bahwa apa sih dasarnya penahanan seorang tersangka. Penahanan itu hak subjektif dari seorang penyidik. Apakah dia takut kalau dia menghilangkan barang bukti, kemudian mengulangi perbuatannya atau melarikan diri gitu. Tapi kalau kemudian mempersulit, ini juga masuk kriteria yang bisa yang menjadikan penyidik bisa menjalankan hak subjektifnya untuk menahan seseorang yang sudah jadi tersangka gitu. Iya, betul sekali. Kita tunggu ya teman-teman. Ini hari-hari ke depan ini kita hitung dan kita desak nih Bareskrim. Apa sikap yang selanjutnya begitu? Ya, ini rame loh. Jadi banyak sekali peristiwa politik gitu ya. Jadi di luar itu kan juga angket berlangsung terus, kemudian juga tarik-menarik ini di antara koalisi 02 yang udah mengklaim menang gitu, kelihatannya udah mulai saling incar jabatan kan gitu ya. Ini tetap akan sangat menarik gitu Mbak Agi. Iya, apalagi kita tahu ya selama masa pemilu kemarin ada pihak-pihak juga yang mengatakan bahwa nanti lihat saja nanti sesudah masa pilpres kalau seandainya kalah itu akan bisa langsung bisa langsung dibuyu. Siapa nih maksudnya begitu ya? Oke. Baik, terima kasih Mbak Agi. Kita ketemu lagi esok ya. Kita mohon pamit. Saya Arsbun Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.